setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 1 Tawarik 18 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba, dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya di Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya karena ia telah memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dihususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai, anak Zeruya, menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud.
Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sausa menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Roma 8 ayat 1 sampai 39. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tapi kamu yang tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan,
dan selalu berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik, saudara. Jadi nanti sore kita bahas ya, dunia ya. Ini kita cerita dulu nih. Saya kemarin ada tadi pagi atau kemarin tuh ya, saya lihat si Ruben Onsu lagi live ya. Si Ruben Onsu lagi live terus dibully habis-habisan ya. Yudas 30 keping. Si Ruben Onsu lagi jualan panci. 30 keping harganya udah kasihan sekali saudara ya. Jualan panci dihargain 30 keping. Terus adanya rupanya mualaf juga ya. Yudas, kasihan ya. Saudara jangan ikut-ikut ya. Jangan ikut-ikut membuli, nggak boleh saudara ya. Bukan masalah Pancasila. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Kita nggak boleh membuli seperti itu. Kalau mau marahin sekalian, kan udah selesai. Nggak boleh terus dibully begitu ya. Karena itu bukan kita memarah, karena kita mengasihi, kita tegur. Tapi kalau membuli itu beda, ya saudara ya. Bukan masalah Pancasila, bukan. Ya, karena ada banyak orang yang imannya memang lemah. Ya, kamu kira ketika Yudas itu menjual Yesus dengan ciuman terus dia nggak nyesel, saudara? Nyeselnya setengah mati, saudara. Kamu kira Petrus itu nggak nyesel, saudara? Ya, kalau nggak Yudas nggak mungkin bunuh diri itu. Ya. Jangan kita bully lagi. Seringkali dalam pergumulan hidup kita ini banyak kalahnya. Karena kita tidak mau percaya. Bukan karena kurang percaya, kita yang memutuskan untuk tidak mau percaya. Maunya udah bypass, paling gampang jadi mualaf, tarik lagi redup, kayak si Deddy Corbuzier, kayak si Hani Christian, lagi punya masalah, dilaporin polisi, jadi mualaf. Kayak Richard Lee, daripada masuk penjara, mendingan jadi mualaf. Iya kan? Iya kan? Kamu pikir saya nggak pernah begitu punya perasaan itu? Saya pernah nyaris tinggal seminggu lagi kita udah janjian mau syahadat jadi Islam, saudara. Ya, untung saya ketemu Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya bisa menang? Karena saya lahir baru. Semua itu kasih karunia, saudara. Kita yang masih kuat teguh berdiri, jangan pernah sombong. Tetapi kamu yang sudah jatuh, balik. Kembali, yang sudah jatuh, Anda yang mualaf gara-gara menikah, ayo balik, sekarang waktunya. Minta dibaptis ulang. Ya, Anda yang siapa di sini yang mualaf, bersyahadat ke Islam gara-gara menikah, kembali, baptis ulang. Ya, siapa di sini yang bersyahadat gara-gara diiming-imingi karir, atau Anda lagi hutang, terus diiming-imingi lunas, kayak Yudi Mulyana, almarhum itu ya, Yudi Mulyana kan begitu kan dulu kan, hutangnya banyak, akhirnya disuruh ngawinin anaknya Pak Haji. Ya udahlah, ngawinin. Daripada suruh bayar utangnya pendeta, utangnya banyak. Jadi saudara, hati-hati saudara ya, hati-hati. Jangan kita, iya betul, nyaris jadi Yudas. Jangan kita menjadi Yudas, menjual iman kita demi pernikahan, demi utang, demi karir, demi apapun juga. Namun, kalau ada orang yang sudah menjadi Yudas, Anda jangan membuli. Dia pengen balik, belum tentu bisa balik, saudara. Ya, Yudi Mulyana coba mau balik kepada Tuhan Yesus. Dia beruber se-Indonesia mau dibunuh juga kalau bukan karena kita selamatin dulu ya. Wah, sampai kencing-kencing Yudi Mulyana itu ya, kabur dia sampai tidurnya setiap hari di mobil. Saking takutan. Ya. Kamu pikir Agustan nggak takut, saudara? Porok-porok ya. Kita mau ngasih uang 50 juta saja dikawal ya. Sama anjing-anjing menjaga. Kamu pikir nggak? Mereka yang sudah terlanjur, kamu pikir Richard itu nggak diancam? Kamu pikir si Bonbon itu nggak diancam itu, saudara? Beda kasusnya Ruben Onsu, saya Deddy Corbuzier kan memang karena dia menjual demi karir, dia juga nggak percaya. Yang sudah pindah nggak usah dibeli, tetapi Anda yang sudah pindah kembali. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, bagaimana caranya supaya kita menang?
Kamu tidak punya cara lain. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Kamu pasti menang. Kalau firman Tuhan bilang jangan berutang, jangan utang. Kalau firman Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau firman Tuhan bilang lepaskan, lepaskan. Jangan ragu, jangan takut. Kalau kamu ragu, kalau kamu takut, habis kamu. Setiap hari hidupmu adalah pembentukan proses iman. Setiap jengkal umurmu. Jangan kamu sia-siakan. Gagal coba lagi sampai kamu tahu bagaimana cara melakukannya. Sebenarnya gampang melakukan firman Tuhan itu. Yang susah karena kita tawar-tawaran sama Tuhan. Tuhan, aku punya gini aja tuh sakit Tuhan. Ya, ada seorang yang dia ada orang yang dari Indonesia dikhianati oleh istrinya, saudara ya. Tadinya istrinya ngomongnya aku diperkosa, tapi nggak taunya apa, memang dasar istrinya yang selingkuh. Terus saya melihat, saudara, ampuni istrimu, nanti kamu kaya raya di sini, kamu akan jadi orang sukses di Belanda. Ampuni istrimu. Aduh, saya nggak, aduh, nah itu, saudara ya. Susah kan? Cuma tinggal melakukan. Demi perasaanmu yang sejengkal, kamu korbankan kehidupanmu, masa depanmu. Kan seperti itu kan? Kamu dalam waktu sejengkal, ya sakit hatimu yang sejengkal sepenggala hidupmu, kamu akan mengorbankan, membunuh seluruh masa depan. Kan bodoh kamu tuh. Lakukan firman Tuhan, ampuni, lepaskan. Hidupmu enak, enteng kayak saya, saudara. Ringan, tidur, pules, bangun, ya kan? Ya kalau kamu mau kurus ya nggak apa-apa sih, pendendam yang banyak nanti cepetnya kan, itu cara diet yang paling efektif. Siapa di sini mau diet efektif? Ya miliki musuh banyak-banyaknya, dendam sebanyak-banyaknya, nanti kurusnya kurusnya sekalian cancer satu tumor itu keluar semua itu. Kalau kamu ingin cepat kurus ya cari masalah, cari musuh, cari ribut, cari dendam, kamu nanti kurus, saudara ya. Kalau kamu pengen hidupnya kayak saya, seger kayak tomat, ya hidupnya lakukan firman Tuhan. Ya, aduh saudara, enak ya, deg-degan, gimana sih? Deg-degan, pertama deg-degan, lama-lama nggak deg-degan, sudah biasa. Kamu sehari naik jet, siapa di sini sudah pernah naik jet kosa sehari 10 kali, saudara? Saya sama anak naik halilintar sehari 10 kali itu, saudara ya. Sampai udah nggak berasa ya, masih berasa nggak ya? Sampai deg-degannya udah nggak berasa, saudara ya. Sampai itu kita perlu setrumnya kudu lebih kuat lagi, sampai kudu harus yang 2 megavolt, saudara ya. Biar deg-degannya berasa, adrenalinnya sudah nggak mengalir lagi, saudara. Nanti Papi Daniel khotbahnya ya ada aja ya, saudara ya. Masa kita tuh nonton di Facebooknya Papi Daniel itu ya, Daniel Alexander Full. Masa disuruh cari masalah gitu. Saya tidak serem amat. Cari masalah ya, biar kuat. Ya, saudara ya. Lakukan. Kamu pikir mau hidup tanpa masalah ya? Kamu pikir hidup tanpa masalah itu enak, saudara? Kayak ya, tapi bukan cari masalah katanya. Jangan cari masalah. Cuman hidup dengan masalah itu enak. Ini membuat kamu tetap hidup. Kalau kamu hidup gak ada masalah, kamu bosan, pengen mati, saudara. Kayak tetangganya Pastif, ingat nggak Pastif yang pemain saksofon kita itu ya? Tetangganya umur 92 tahun. Oma saya baru meninggal ya, umur 101 tahun. Tadi malam ya, 101 tahun umurnya meninggal. Umur 101 tahun, Anda bayang umur 101 tahun itu kayak apa ya? Nah, terakhir tuh Oma datang, kita sojaku itu ya, Oma datang ke rumah waktu itu, kami sojaku sama Oma ya. Untung ya saya sempat sojaku sama Oma, umur 101 tahun meninggal. Nah, saudara, hidup tanpa masalah itu gak enak, saudara. Jangan bilang kamu pikir hidup tanpa masalah itu cuman masalahnya, jangan masalah yang dendam, ya masalah-masalah yang kamu kadang-kadang kamu cemburu-cemburunan, itu bukan masalah, itu namanya kamu jablay, jangan dibelai kamu, saudara, dibelai sama asu,
catek gitu. Aduh, dibelai sama genderuwo, dikeplak kepalanya. Bukan. Masalah itu ya kamu hidup ada masalah, kamu difitnah, kamu dikerjain sama orang, ternolong dipentung. Nah, itu namanya hidup dengan masalah. Hidup dengan masalah jablay repot, saudara. Ya, jangan cemburu-cemburuan, iri-irinan, dengki-dengkinan, fitnah-fitnahan. Itu namanya bukan masalah, itu kamu cari mati. Tapi kalau untuk masalah itu ya itu tadi ya, saudara, kayak kita nih diakonia nih, ya Damaris dananya kosong, waduh panik semua. Nah, itu masalah itu, saudara ya. Masalah kan, waduh gimana nih kemarin pengurus gegeran ribut, nah kan masalah kan. Nggak apa-apa, kabur ya namanya, kamu takut dengan masalah. Lebih baik kamu pusing mikir masalahnya orang, kayak kita nih pusing mikirin masalahnya Damaris, masalahnya Damar Kasim, masalahnya Bupati, daripada kita pusing mikir masalahnya sendiri. Kadang-kadang ngurusin orang lain, kita sendiri lagi repot. Nah sekarang dibalik, mendingan kamu mikirin orang lain daripada mikirin badan sendiri, saudara. Mikirin badan sendiri itu pusing, saudara. Ya kan? Kalau kamu mikir, aduh, aku ini punya utang, gimana bayarnya ya? Pusing kan? Tapi, aduh, ini ada Pak Lukas Yance punya utang, gimana ya saya bisa bayarin dia ya? Nah, saya nggak pusing, saudara. Bagaimana cara saya bisa bayari utangnya Pak Lukas Yance? Bukan utangnya saya, utangnya Pak Lukas Yance. Iya kan? Bagaimana caranya? Pak Lukas Yance sudah lama nggak makan babi ngepet ya. Babi hong, ngepet. Babi hong, saudara ya. Gimana ya? Tapi kalau saya sudah lama nggak makan babi hong, nggak punya duit, pusing, saudara. Tapi kapan saya bisa beliin ini ya? Bisa beliin babi hong buat Pak Yance ya? Nah, itu namanya saya pusing mikirin Pak Yance. Pusing mikirin Pak Yance lebih enak daripada pusing mikirin diri saya sendiri. Kamu kalau tahu pusing mikirin malah saya sendiri malah repot, saudara. Iya kan? Nah, harusnya itu begitu. Pusing mikirin Ethiopia, pusing mikirin Indonesia. Saya ini pusing mikirin Indonesia. Masalah saya itu mikirin Indonesia, saudara. Hebat ya, saudara ya. Maksudnya bukan mikirin anak istri, masalahnya mikirin Indonesia. Enak, saudara. Gitu ya. Dan paling enak tadi ya benar, diem dulu. Kalau ada masalah 6 hari, jangan teriak-teriak. 6 hari diem katanya. 6 hari. Ya, nanti hari ke-7 kamu teriak-teriak muji Tuhan. Banyak tertawa. Katanya nanti kalau kamu ada masalah, kasih senyum. Difitnah kamu kasih senyum. Itu ada lagunya ya. Diolok diejek kan tetap tersenyum. Apapun yang terjadi, apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Itu ya. Diolok, diejek, difitnah, tetap tersenyum. Katanya nanti iblisnya bilang apa setannya. Wis karepmu lah, wis aku wis selangel, wis angel, kata setan begitu ya. Kamu diolok, diejek, dihina, ditindas, kamu tetap tersenyum. Ya, bisa nggak? Bisa dong, masa nggak bisa? Kamu nanti nggak akan jadi mualaf. Kamu nggak perlu jadi Yudas. Ya, Tuhan Yesus memberkati.